Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Sebetulnya ungkapan ini sangat penting untuk membuat kita memulai memilih prioritas yang ujung-ujungnya bisa mewujudkan kasih. Karena toh nanti yang lain akan lenyap kecuali 3 hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang pertama, kita harus mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Dan kita jangan sampai tidak mengasihi dengan alasan-alasan lain, terutama alasan iman. Kadang-kadang demi iman kita tidak mengasihi, karena beda imannya, maka kita tidak mengasihi. Menurut saya keliru, karena yang terakhir, yang terbesar justru kasih. Dan kasih itu adalah jati diri kita yang sebenarnya. Maka yang lain-lain diperjuangkan sesuai dengan konteks ketika itu dibutuhkan, tetapi selalu dijiwai dengan nilai-nilai kasih. Atau apapun yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kita bisa bertanya, nilai apa yang saya perjuangkan dari kegiatan ini, dari rencana ini. Kalau kasih, bolehlah kita memperjuangkannya. Karena memang nanti tinggal 3 hal yang penting, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dan memang benar, sebetulnya ketika kita mengasihi, kita bisa menghayati hidup kita. Terutama kalau kita menghayati bahwa saya ada sekarang, saat ini, di sini, dalam kasih. I am here for you. Itulah kasih. Hadir sepenuhnya, mindfulness, dan membawa belas kasih. Kalau kita ditarik oleh pemikiran, oleh keinginan ke masa depan, maka kita bisa mengatakan, saya menyerahkan masa depan ke dalam penyertaan Tuhan. Tuhan nanti yang akan menyertai masa depan saya. Kalau sekarang Tuhan sudah menyertai saya di dalam kasih, maka nanti di masa depan Tuhan juga akan menyertai saya. Karena itu saya tidak khawatir. Kekhawatiran saya akan masa depan saya serahkan kepada Tuhan, karena masa depan ada di dalam penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan. Kalau saya terganggu oleh masa lalu, oleh memori, ingatan, kenangan masa lalu, maka saya menyerahkan masa lalu saya ke dalam kerahiman Allah. Karena masa lalu itu biasanya yang diingat adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosi. Dan biasanya yang membekas emosi negatif. Dan itu seringkali secara umum disebut luka batin atau trauma. Karena ada begitu banyak memori, tapi yang diingat, yang teringat, yang tersisa adalah yang meninggalkan trauma atau yang berkaitan dengan emosi. Maka perlu dilepaskan, perlu dimaafkan. Dan karena itu masa lalu saya serahkan kepada kerahiman Tuhan, supaya sekarang saya bisa menghayati hidup saya di dalam kasih, sehingga saya bisa hadir sepenuhnya, mengalami saat ini dalam sukacita dan kesadaran penuh. I am here for you. Dan kemudian dengan cara itu kita tidak khawatir akan masa depan, dan kita tidak membawa-bawa luka, trauma dari masa lalu. Tetapi kita belajar dari masa lalu
supaya bisa menghayati saat ini dengan penuh kasih, sehingga berjumpa dengan seseorang memancarkan kebaikan, kegembiraan, harapan, dan kasih. Sementara melepaskan kekhawatiran akan masa depan, karena masa depan ada di tangan Tuhan, sehingga saya bisa kembali ke saat ini juga dengan penuh kasih, hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya, memberi yang terbaik yang kita bisa, sehingga beban pikiran kita tidak terlalu banyak. Kita bisa terhubung dengan diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih. Maka sebetulnya dengan hadir sepenuhnya di saat ini, kita bisa membongkar dan melepaskan belenggu masa lalu maupun kekhawatiran akan masa depan. Harapannya tentu di dalam menghayati saat ini dalam kasih, saya selalu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Kasih sendiri. Kita kemudian bisa bersatu dengan Allah dari saat ke saat, karena yang abadi adalah saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Keabadian adalah saat ini, ketika saya menghayati diri sebagai Sang Kasih bersama dengan Allah yang adalah kasih. Karena itu kemudian saat ini menjadi abadi. Dan kalau kita bisa hidup sepenuhnya saat ini, tidak tertarik atau ditarik oleh keinginan akan masa depan, dan terbelenggu ditarik oleh trauma masa lampau, hidup sekarang menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, dan tentu bisa memancarkan kasih yang mengalir dari dalam. Kasih yang memang asli, bukan karena diusahakan, tetapi karena apa yang menghambat Sang Kasih itu telah dibongkar, sehingga kasih bisa mengalir dengan sendirinya, secara alami, effortless. Disitulah kemudian kita bisa mengerti bahwa akhirnya yang penting adalah iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Iman akan masa depan, harapan akan masa depan, dan kasih yang menjadi nyata saat ini. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita bertemu dengan kasih, melihat kita melihat kasih, mendengar kita mendengar Sang Kasih. Dan kemudian saya sendiri menyadari bahwa sayalah kasih itu, sebagaimana dahulu menciptakan saya secitra dan segambar dengan Allah. We are created in the image of God. Dan kemudian menghayatinya secara nyata dari saat ke saat, karena saat ini adalah keabadian di dalam Allah. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.